Selamat datang di SD Negeri 1 Empang. Sekolah ini merupakan sekolah model yang berada di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Setelah kita melewati gerbang sekolah, selanjutnya kita memasuki lorong sekolah. Di lorong ini terdapat ada beberapa papan pengumuman, ada tata tertib sekolah, dan ada lemari yang berisi prestasi-prestasi siswa SD Negeri 1 Empang dari tahun ke tahun, baik itu dari bidang olahraga, seni, sains, dan agama. Inilah suasana lapangan SD Negeri 1 Empang yang biasanya dimanfaatkan untuk upacara bendera setiap Senin, kegiatan imtak, senam pagi, pelajaran penjas, dan kegiatan lainnya. SD Negeri 1 Empang ini memiliki 234 siswa yang tersebar dari kelas 1 hingga kelas 6. SD Negeri 1 Empang ini memiliki 9 ruang kelas. Nah, di samping ruang kelas, SD ini memiliki ruang KKG yang biasanya digunakan ketika adanya pertemuan baik antara guru-guru di sekolah maupun dari sekolah lain di Kecamatan Empang. Nah, di SD Negeri 1 Empang ini memiliki satu ruang perpustakaan. Kemudian di samping ruang perpustakaan ada ruang kepala sekolah. Kemudian di samping ruang sekolah terdapat ruang kelas. Kemudian di sampingnya terdapat satu ruang UKS yang biasanya dimanfaatkan siswa ketika ada yang sakit dan lain-lain. Nah, inilah ruang guru SD Negeri 1 Empang. Guru SD Negeri 1 Empang berjumlah 21 guru, yang mana ada 15 guru PNS dan ada 6 guru tidak tetap atau GTT. Inilah suasana ruang guru SD Negeri 1 Empang. Bagaimana kebijakan sekolah ini pada masa pandemi untuk meningkatkan sumber daya manusianya? Ya, terima kasih bahwa walaupun dalam kondisi pandemi, jadi sekolah itu tetap dalam melaksanakan peningkatan mutu guru, peningkatan sumber daya manusia guru. Ini dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran maupun dalam bentuk daring. Jadi sekolah melaksanakan diklat dalam bentuk tatap muka tentang GST, Guardian Street Communication. Jadi, walaupun di sekolah juga tetap mendorong bapak dan ibu guru untuk melakukan diklat lain dalam bentuk daring yang bisa mendukung bapak dan ibu guru untuk melaksanakan proses pembelajaran daring, sehingga apa yang menjadi hak anak atau siswa itu dapat terwujud. Nah itu ya. Kemudian dari segi sarana dan prasarana, jadi sekolah juga tetap melakukan pemenuhan kelas minimal, pengadaan dubler, papan tulis, dan lemari kelas. Kemudian juga pemenuhan sarana yang lainnya seperti sekolah tetap menggunakan laptop ataupun LCD. Kemudian tetap juga melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan baik itu pintu, bali, dan pencetak. Nah itu tentang kebijakan dari sekolah baik
prasarana. Nah, untuk perencanaan pembelajaran daringnya bagaimana ya Pak? Nah, untuk perencanaan pembelajaran daring, guru tetap menyusun, ya, menyusun rencana, apakah itu rencana mingguannya, ya, rencana bulanannya maupun rencana semester. Kita membuat jadwal pelajaran. Nah, setelah jadwal pelajaran dibuat, nanti di-share kepada siswa. Nah, kemudian sebelumnya juga Bapak dan Ibu guru itu mendata kesiapan dari siswa dalam mengikuti pelajaran daring. Apakah seperti sudah siap tidak ada HP-nya ataupun kuota internetnya. Kemudian selanjutnya adalah membangun kesepakatan tentang batas waktu pengumpulan tugas siswa. Itu dari segi perencanaannya. Kemudian dari segi pelaksanaan pelajaran daring, pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh Bapak dan Ibu guru dengan siswa ataupun orang tua. Dan misalnya contoh kalau di D1 ini sifatnya pelaksanaan tugas nanti yang diberikan oleh guru setelah proses pembelajaran itu disepakati batas waktunya dari sejak pembelajaran dimulai, nanti batas waktu untuk pengumpulan tugas-tugasnya kepada guru itu sampai jam 8 malam atau jam 20. Kemudian dari segi pelaksanaannya itu kemudian strateginya itu sebagian besar. Jadi Bapak dan Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 itu menggunakan WA group kelas. Di samping itu juga tidak ada siswa-siswa dari sekolah ini yang tidak mempunyai gadget atau HP, sehingga Bapak dan Ibu guru itu tetap melayani siswa, melayani anak-anak untuk memeliharanya itu dengan cara pembelajaran luring di luar jaringan. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi ada melalui Zoom meeting. Sebenarnya sekali Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran dengan melalui Zoom meeting. Nah, kemudian tentang inovasi dan yang terintegrasi, jadi yang dilakukan oleh ada sebagian Bapak dan Ibu guru, satu dua orang guru yang mencoba menggunakan video pembelajaran. Video pembelajarannya yang sudah dirancang sehingga menarik minat siswa, sehingga siswa itu merasa senang untuk melaksanakan pembelajaran itu melalui media pembelajarannya melalui video, membuat guru membuat video pembelajaran yang kemudian di-share ke grup WA-nya, dan di situ terjadinya interaksi antara guru dan siswa. Nah, kemudian sekolah dalam mengevaluasi pembelajaran daringnya adalah jadi kepala sekolah tetap melaksanakan pemantauan pembelajaran walaupun dalam bentuk daring. Kalau yang melalui kelas itu kepala sekolah itu masuk ke grup kelas sesuai dengan jadwal yang sudah disusun antara kepala sekolah dan Bapak dan Ibu guru, jadwal supervisi atau pemantauan, sehingga begitu selesai pembelajaran di jadwal kelas 1 misalnya, berarti kepala sekolah itu masuk di grup kelas WA. Nah, kemudian di samping itu pemantauan kepala sekolah dan Bapak dan Ibu guru tetap mengevaluasi dalam bentuk ada pertemuan tatap muka ataupun melalui daring untuk mengevaluasi proses sejauh mana pelaksanaan proses pembelajaran daring dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru bersama siswa, apa kendalanya, apa kekurangan, apa kelebihannya, dan dievaluasi dalam 2 minggu satu kali. Tapi ketika kondisinya zona merah, maka kita sekolah itu melalui Zoom meeting untuk melakukan evaluasi pelajaran. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah suasana taman depan di SD Negeri 1 Empang, di mana di taman ini terdapat satu ruangan yaitu yang berfungsi sebagai kantin sekolah.
Nah, di tembok samping sekolah ini terdapat banyak gambar-gambar tentang budaya-budaya atau kesenian dari Sumbawa, dan ada permainan-permainan tradisional yang berasal dari Sumbawa.